Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, tadi malam saya mendapat tragedi. Kalau kalian lihat dari fisik saya kan segar ya, seolah tidak ada penyakit ya. Tadi malam sekitar jam tengah 7 lah, saya batuk darah sampai 4 kali. Kalau digabungkan hampir setengah gelas kecil itu ya kawan-kawan ya. Yang segini gelasnya, jadi setengahnya seginilah. Saya langsung lari ke rumah sakit dan puji Tuhan udah dikasih penanganan. Ya sekarang menunggulah dulu ya kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan mungkin sampai minggu depan saya sulit untuk live kecuali hari Selasa karena mungkin ada saya debat dengan si Aristo karena kami sudah buat jadwal. Jadi tak mungkin saya pungkiri dan ingkari ya kawan-kawan ya. Itu tidak baik karena saya sudah menyanggupi waktu yang ditawarkan si Fahrudin. Saya terima. Kawan-kawan, di dalam video kali ini saya buat judulnya belajar apologet bagian pertama, yakni dasar ya kawan-kawan ya. Apa dasar-dasar kita kalau berapologet? Dasarnya sederhana kawan. Pertama, pahami dulu agamamu sendiri. Jangan kamu lebih dahulu memahami agama orang lain. Agamamu sendiri kamu pahami, kamu bedah, kamu gali, ya. Dan kalau kalian suka baca-baca literatur, cari literaturnya. Ini kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Itu cara dasar pertama. Nah, dasar kedua, bukan itu dasar pertama. Ini judulnya dasar pertama ya. Kemudian kamu juga harus memahami bagian daripada lawanmu. Ya dong, kalau kamu tidak memahami, ya apa yang mau kalian diskusikan, apa yang mau kalian perdebatkan. Kamu juga harus memahami kitab-kitab mereka agar kamu paham apa sih yang harus kamu lakukan di dalam sebuah perdebatan. Baiklah, karena ini saya katakan dasar pertama, maka kalau di dalam perdebatan seperti saya, biasanya saya tanya dulu dasar dia berdiri apa. Ya kan? Dasar kami berdebat apa? Maka selalu saya katakan, kita berdebat menggunakan apa? Kalau orang Kristen sudah jelas. Dia berdebat pasti menggunakan Bible. Tidak pernah menggunakan karya profesor doktor ini, tafsir profesor doktor ini, tafsir pendeta ini, tafsir uskup ini, tafsir ini. Tidak ada itu kawan. Itu adalah buku-buku karangan manusia yang tidak terdapat perintahnya di dalam kitab suci. Ya kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan, berbahagialah kalian orang Kristen. Orang Kristen itu dalam mempertahankan imannya hanya menggunakan satu kitab, yakni Bible itu ya, atau Alkitab. Nah, kawan-kawan, tidak ada salah kalian menanyakan kepada lawan debat kalian. Seperti selalu saya mulai begitu. Kita sekarang berdebat menggunakan dasar apa? Apakah kitab suci sama kitab suci? Tawari. Biasanya mereka takut kawan. Kalau kitab suci sama kitab suci. Saya buka rahasia ya. Kenapa mereka takut? Karena kitab suci yang mereka imani itu tidak berdiri sendiri. Tetapi harus ditopang sama yang namanya hadis. Ya, Al-Quran itu tidak bisa berdiri sendiri tapi harus ditopang samanya hadis. Baru ditopang nanti namanya tafsir, baru asbabun. Jadi itulah yang menopang Al-Quran tersebut. Nah, maka dari itu kita pertanyakan lagi. Nggak salah kita bertanya kan. Loh kok memang begitu sang debater? Iya memang begitu kawan. Dalam semua perdebatan selalu mereka meminta itu. Ya sudah, iya kan. Tetapi sebelum mengiyakan, tanya. Saya sudah menggali di Al-Quran. Saya tidak temukan perintah Allah SWT untuk beriman kepada hadis. Tolong Anda tunjukkan ayatnya. Ya kan? Agar kita percaya. Kan demikian. Maka sudah selayaknya dia sebagai orang yang mengimani hal itu harus menunjukkan. Maka yang mereka tunjukkan kawan-kawan adalah diambil dari dasar iman. 6 dasar rukun iman ya, rukun iman. Ada rukun Islam, paham ya? Saya bagikan dulu ini rukun iman namanya. Nah ini 6 rukun iman. Nah ini
Saya buat gini ya. Nah, 6 rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Nah, kawan-kawan, daripada 6 rukun iman ini, di manalah hadis itu termasuk? Di ayat 4, di poin 4 ya, iman kepada Rasul. Nah, kalau kita lihat penjabarannya, nah ini sudah ada ya. Ini banyak sekali iklannya ini. Kenapa saya harus membuka situs begini? Agar kita tahu dasarnya apa. Jadi bukan saya sembarang bicara ya. Nah, ini rukun iman yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Di situ dijelaskan iman kepada Rasul Allah ini ya, artinya meyakini adanya manusia yang telah dipilih oleh Allah sebagai utusannya. Seorang tidak dikatakan mukmin jika meragukan atau mengingkari adanya Rasul Allah. Allah mengutus Rasulnya untuk menyampaikan ajaran kepada seluruh umat manusia. Selain itu juga memberikan berita gembira tentang ajarnya surga bagi orang yang beriman dan sebagainya macamnya. Disinilah mereka menempatkan hal ini, ya. Maka disinilah dikatakan mengenai rukun iman itu ya. Nah, rukun iman itu sebenarnya bukan langsung tertulis seperti itu 6, tapi diambil, disimpulkan ini. Dan kalau yang langsung 6 itu sebenarnya banyak terdapat di hadis ya kawan-kawan ya. Nah, ini kita bisa melihat nanti di hadisnya bagaimana sih ya. Nah, ini saya bukakan dulu lagi. Nah, ini kita buka yang keempat. Makna iman kepada Rasul Allah. Meyakini bahwa Rasul adalah makhluk yang diutus Allah ke bumi untuk memberikan petunjuk ke umat manusia sehingga mereka lurus. Beriman kepada Rasul artinya mempercayai segala ajarannya baik dari lisan maupun sebagai suri tauladan. Ya kawan-kawan. Jadi inilah dasarnya kawan. Bahwa baik secara lisan maupun ajarannya baik tulisan maupun lisannya jadi harus percayai. Dengan mengetahui maka beriman kepada Rasul sebagai hamba mulia sepantasnya mengikuti jejak sultan dan Nabi. Nah, itu juga banyak tertulis di dalam hadis-hadis ya kawan-kawan ya mengenai hal itu ya. Nanti kita bisa cari ini. Mana dia tadi ya? Saya tadi dapat. Kok jadi hilang? Nah, itulah kawan-kawan dasar mereka ya untuk berkata ya kami menggunakan hadis. Oke, hadis. Terus tafsir. Tafsir itu kan bukan dari Nabi. Tetapi orang sesudah Nabi, manusia biasa yang membuat sebuah tafsir. Contohnya Ibnu Katsir. Apakah bisa beriman kepada itu? Kalau menurut rukun iman, tidak. Dia di luar Nabi, tidak bisa diimani. Dan itu adalah karangan manusia murni. Tidak seorang Nabi, kecuali dia mau diangkat Nabi, silakan. Maka orang bisa beriman kepada kitab tafsir. Baru apa? Asbabun. Itu sejarah turunnya kitab-kitab tersebut. Itu pun bukan Allah yang membuatkan, tetapi sahabat Nabi juga yang menulis. Ya kawan-kawan ya. Saya juga agak heran, apakah asbabun ini tidak sama dengan hadis? Karena juga ada perawinya kan sama. Ibaratnya langsung hadis kan jelas. Ya kawan-kawan ya, tapi memang dibuat di situ berbeda, tidak tahu siapa pengarangnya itu. Apakah Nabi langsung ataukah tidak. Jadi kawan-kawan, di dalam kalian berdiskusi dan berdebat, maka dua kitab itu yang pantas, yang layak untuk dibawa ke meja diskusi atau ke meja debat. Kalau Kristen, Bible saja cukup. Gak perlu tafsir si Mr. Jack, tafsir si Perkidul, atau siapa itu kan. Gak perlu. Cukup Bible saja. Nah kawan-kawan, itulah dasar kalian untuk berapologet. Jadi ketika kalian berhadapan, dua kitab ini minimal kalian kuasai. Hadis entah sedikit,
Al-Quran lebih banyak. Kenapa? Kalau kalian cerdik, saya sudah mempraktekkan ini, saya jarang baca hadis. Tapi saya baca, maksudnya lebih banyak saya baca kitab suci Al-Quran daripada hadis. Ya kawan-kawan ya. Jadi ketika saya bertanya, saya sudah tahu bahwa di hadis ini tidak ada mengenai ini, di hadis ini ada mengenai ini dan begini begono, kan begitu ya. Saya menggiringnya hanya kepada Al-Quran saja. Kan demikian, saya tanyakan aja mengenai Al-Quran. Contohnya mengenai kisah Isa. Di dalam hadis itu sedikit. Ya, nggak boleh katakan ya, hanya turun nanti mematahkan salib, kayak gitu kan. Nah, ketika kita bicara salib, nah nanti ini saya dengan Aristo juga berdebatnya hari Selasa ini mengenai penyalipan. Nanti akan saya tanya itu. Menurut hadis, Nabi Isa turun untuk membunuh babi, terus mematahkan salib. Kira-kira salib yang mana yang mau dipatahkan? Karena di dalam Al-Quran hanya ada 2 jenis salib. Taha 70 dan Al-Maidah 33 ya. Di mana yang Taha 70 itu punyanya si Firaun, salib Firaun itu ya. Dan Al-Maidah 33 itulah miliknya Allah. Jadi ada 2 salib. Apakah dua-duanya dipatahkan Nabi Isa? Kayak gitulah kira-kira kawannya. Kalian harus paham kawan. Jadi biar kita tidak menjadi apa namanya itu ya, apalah aku bilang, kalau kalian itu jadi tidak debat kusir dan kalian santai dan sudah menguasai bahan, gak perlu banyak-banyak, kalian carilah ya. Bagaimana mencarinya? Sekarang kan sudah banyak apa namanya itu apa namanya kitab suci atau ini apa yang online. Nah, itu bisa kalian cari ya. Nah, di sini di Taha 71 dibuat sini kok aneh ini. Siapa yang punyanya? Ini ada ini. Nah, ini kalian harus banyak punya begini loh. Cek ya link-link yang online. Kenapa? Kalau kita masih menggunakan kertas, sulit mencarinya kawannya. Kalau ini jelas, ada juga bacaannya. Dia Firaun berkata, apakah kamu telah beriman kepadanya, Musa? Sebelum aku memberi izin kepadamu. Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sesungguhnya akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang. Dan sungguh aku akan salib kamu pada pangkal pohon kurma. Dan sungguh kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan kekal siksanya. Ya, Taha. Ini hukuman daripada si Firaun. Nah, kan demikian, kawan-kawannya gitu cara melihatnya. Nah, yang kedua Al-Maidah. Al-Maidah ini Al-Maidah 33 kalau nggak salah ya. Nah, ini adalah Al-Maidah 33. Kalian harus cari tahu ya kawannya. Jangan sampai nggak tahu. Hukuman bagi orang ini, hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib. Nah, kan? Artinya ada 2 salib yang berbeda. Yang satu salibnya Firaun, yang satu salibnya Allah SWT. Nah, nanti Nabi Isa mematahkan yang mana ini? Apakah keduanya tidak dijelaskan di hadis itu? Apakah keduanya, apakah satu aja? Kalau keduanya artinya Nabi Isa tidak setuju dengan salib ini, maka harus dipatahkan. Ya kan? Kalau yang hanya Taha 70 itu bagus. Artinya salibnya Firaun itu kan untuk menghukum orang yang pengikut Allah SWT. Nah, Al-Maidah 33 terbalik, orang yang melawan Allah SWT. Pahamnya? Yang memerangi Allah dan Rasulnya. Jadi begitu kawan-kawan cara melihatnya. Nah, dari pengajaran pertama ini dasar sekali ya kawan ya. Pertama, tanyakan dulunya, kita pakai kitab apa dulu gitu ya. Dia bilang, saya pakai Al-Quran dan hadis. Oke, silakan. Saya kan kalau debat gitu, saya chatting dulu sebelum masuk ke room kan saya tanya. Kita tentukan dulu kitabnya, karena mereka juga kan pernah bertanya sama saya. Bahkan debat live, dia bilang gini, terlalu banyak tafsir kitab orang Indonesia. Ya kan? Kamu mau pakai kitab yang mana? Saya bilang yang terjemahan baru saja. Apakah yang lain tidak apa? Saya bilang semuanya sama, itu hanya tafsir. Tafsir, terjemahan. Kan demikian, kalau yang asli tidak pernah berubah.
Akhirnya oke, dipakailah kitab yang saya ajukan, dan saya tanya balik juga, kamu pakai apa? Saya pakai Al-Quran dan hadis katanya kan, dan tafsir. Saya tanya, mana dasar hukummu mengatakan bahwa hadis itu diakui oleh Allah SWT, karena di Al-Quran tidak ada. Kan demikiannya, ternyata pengakuan hadis itu ya di hadis juga, bahwa harus beriman kepada, itulah makanya ada rukun iman. Itu di hadis adanya ya kawan-kawan ya. Nah, baru saya tanya lagi, kamu mau menggunakan tafsir. Tafsir siapa? Disebutkanlah tafsir Ibnu Katsir. Waktu saya berdebat di Pekanbaru dulu kan gitu. Orang itu menggunakan Ibnu Katsir ketika saya tanya, dari apa Adam dan Hawa tercipta? Ya kan? Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Adam dan Hawa tercipta dari tulang rusuk. Adam dan Hawa. Hawa tercipta dari tulang rusuk Adam sebelah kanan bagian belakang. Nah gitu ya kan. Jadi saya tanya, dari mana kamu mengetahui hal itu? Dari tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini nabi atau Tuhan? Atau bagaimana? Dia bukan nabi, bukan juga Tuhan. Ya sudah, kenapa kamu percaya? Tidak ada di dalam iman muslim harus mempercayai itu. Karena rukun iman tidak ada mengatakan percaya kepada kitab di luar nabi. Tidak ada itu. Yang ada percaya kepada nabi-nabi. Ibnu Katsir bukan nabi. Dia sama seperti kita. Hanya dia menafsirkan saja. Hebatnya lagi, dari mana dia tahu dari tulang rusuk sebelah kanan itu kan? Ngarang-ngarang aja saya bilang. Akhirnya mereka diam. Dan ya sudahlah, akhirnya panitia bilang, ini jangan direkam, jangan ngotot-ngototan gitu. Karena waktu saya bilang itu kan dia ada dikit lah mereka terlingsut mengenai hal itu ya kawan-kawan ya. Begitulah cara berdialog kawan, dan tidak perlu mengedepankan emosi. Ya kawan-kawan ya, kita cukup tenang saja, tenang. Senyum. Senyum dilarang? Tidak. Yang dilarang ketawa, karena kita kayak mengejek. Kalau senyum mana dilarang itu? Saya kalau debat senyum-senyum. Cengengesan katanya kan. Kadang itu untuk membuat percaya diri saya lebih tinggi lagi. Karena waktu itu ya datang sekelompok manusia ngancem-ngancem mati kan. Kalau kita nggak senyum, nggak rileks, mental down. Dan ingat, mental juga perlu ya kawan-kawan ya. Selain pengetahuan yang saya bilang, yang di awal juga mental. Kalau mental kalian tidak ada, begitu tanya ini kerasa kerusuk keringat dingin. Mencari susah gini, tidak perlu kawan. Santai saja mencarinya, buka aja dikit, kasih kata kuncinya, jadi itu. Oke kawan-kawan, sekian dan terima kasih. Doakan saya cepat sembuh. Nama saya Rudi. Rudi itu apa? Rusak di dalam. Jadi dari luar ya kalian lihat seperti ini, di dalam masih ada kendala ya kawan ya. Doakan saya cepat sembuh agar kita bisa live kembali. Saya juga sudah rindu live bersama kalian. Karena saya lihat akhir ini Yusuf Manibulu makin membabi buta. Dia bukan mengabarkan Injil, tapi pendengar yang baik. Pendengar murtadin. Ya sudahlah, nanti ada yang marah. Oke, sekian dan terima kasih. Salam Sang Debaters.